Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Biologi Sel. Hari ini kita akan membahas tentang kloroplas, pabrik energi hijau tumbuhan. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Sandia Aulia dengan NIM 241C10033 dan rekan saya, Baya Lukbere dengan NIM 241C10064. Nah, teman-teman, kalian penasaran nggak ada apa saja sih di dalam kloroplas? Kenapa ya kloroplas bisa disebut pabrik energi hijau tumbuhan? Yuk kita jelajahi bersama. Kita akan melihat bagaimana kloroplas membantu tumbuhan menghasilkan energi dari sinar matahari, mengenal bagian-bagiannya seperti tilakoid dan stroma, serta bagaimana tumbuhan beradaptasi untuk memaksimalkan proses fotosintesis ini. Siapkan catatan kalian ya, supaya kalian bisa memahami bagaimana pentingnya kloroplas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai petualangan sainsnya sekarang. Siapkan catatan kalian ya, supaya kalian bisa memahami bagaimana pentingnya kloroplas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai petualangan sainsnya sekarang. Kalian tahu tidak kloroplas itu apa? Kloroplas adalah salah satu organel terpenting dalam sel tumbuhan. Tanpa kloroplas, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, dan tanpa fotosintesis tidak akan ada oksigen atau makanan yang cukup untuk makhluk hidup lainnya. Lalu, bagaimana struktur kloroplas? Apa saja fungsinya? Dan bagaimana tumbuhan beradaptasi untuk mengoptimalkan proses fotosintesis? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, pertama-tama kalian harus mengetahui letak kloroplas pada anatomi daun itu di mana. Nah, setelah mengetahui kloroplas itu di mana, kalian harus tahu apa itu kloroplas. Kloroplas ini adalah organel khusus dalam sel tumbuhan yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang bertanggung jawab menangkap sinar matahari selama fotosintesis. Nah, setelah itu, kalian harus tahu apa fungsinya kloroplas itu. Kloroplas memiliki fungsi mengubah energi sinar matahari menjadi energi kimia, yaitu glukosa melalui fotosintesis. Nah, kloroplas sebagai organel fotosintesis banyak ditemukan di daun pohon. Mereka tidak statis, melainkan dapat bergerak di dalam sel. Saat cahaya sedikit, kloroplas akan berjejer untuk mendapatkan cahaya maksimal. Jika cahaya terlalu banyak, mereka akan bersembunyi di sisi sel untuk melindungi diri dari kerusakan. Menariknya, mitokondria seringkali mengikuti kloroplas di seluruh sel karena mitokondria membutuhkan energi yang dihasilkan oleh kloroplas. Nah, kloroplas memiliki jumlah bervariasi tergantung jenis tumbuhan atau organisme. Pada alga seperti Chlamydomonas dan Spirogyra, jumlah kloroplas konstan pada tumbuhan tingkat tinggi. Jumlahnya bisa 30 hingga 200 kloroplas per sel. Pada Chlorophyta berbentuk piringan, pada Chlamydomonas berbentuk mangkuk, pada Spirogyra berbentuk pita spiral, pada Sytnemia berbentuk bintang, pada tumbuhan tingkat tinggi berbentuk bola atau telur. Karena bentuknya bervariasi, pada sel tumbuhan umumnya berbentuk cakram dengan diameter 2-4 mikrometer dan panjang 5-10 mikrometer. Struktur kloroplas. Kloroplas memiliki dua lapis membran, membran luar dan membran dalam. Di dalamnya terdapat cairan yang disebut stroma serta sistem kantung pipi bernama tilakoid. Tilakoid ini tersusun membentuk tumpukan yang disebut grana, mirip seperti tumpukan koin. Disinilah reaksi terang fotosintesis terjadi. Membran luar berbentuk cakram dan bersifat permeabel, artinya dapat
dapat dilalui oleh semua zat. Membran dalam bersifat selektif permeabel, karena dapat dilewati oleh molekul tertentu. Terdapat molekul transport seperti protein integral sebagai tempat keluar masuknya glukosa. Dari dua lapisan membran, ada beberapa bagian integral lainnya, yaitu stroma, cairan di bagian dalam kloroplas yang membungkus cairan kloroplas, mengandung banyak enzim, DNA, plastid, RNA, dan ribosom. Selanjutnya, membran tilakoid ditemukan di dalam stroma. Membran-membran ini memisahkan kloroplas menjadi 3 bagian, yaitu ruang antar membran, memisahkan membran luar dan membran dalam. Stroma berada di dalam membran dalam tetapi di luar membran tilakoid. Lumen tilakoid, ruang di dalam membran tilakoid. Selanjutnya, grana atau granum, tumpukan cakram membran tilakoid yang saling berhubungan. Setiap membran tilakoid disebut thread. Membran grana dihubungkan oleh saluran yang disebut lamella intergrana. Setiap kloroplas memiliki 10 hingga 30 grana, dengan setiap grana tersusun atas 20 hingga 60 tumpukan membran tilakoid. Tersusun atas 20 sampai 30% lipid dan 70 sampai 80% protein. Selanjutnya, kuantosom, partikel yang melekat pada membran tilakoid, berfungsi menangkap energi foton dari cahaya matahari dan berperan sebagai unit fotosintesis. Granula besar disebut fotosistem 2 atau PS2. Granula kecil disebut fotosistem 1 atau PS1. Pada saluran lamella intergrana hanya terdapat fotosistem 1. Selanjutnya, pigmen fotosintetik ditemukan pada tilakoid, meliputi klorofil A hijau, klorofil B hijau, dan karotenoid merah. Adanya 3 membran ini yaitu membran luar, membran dalam, dan membran tilakoid, menjadikan kloroplas sebagai sistem yang paling kompleks dibandingkan organel lain dalam sel organisme. Selanjutnya, fungsi kloroplas dan fotosintesis. Fungsi utama kloroplas adalah melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Reaksi fotosintesis bisa diringkas sebagai karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan glukosa dan oksigen. Reaksinya bisa ditulis sebagai berikut. Selanjutnya, regulasi fotosintesis. Fotosintesis sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti intensitas cahaya, suhu, dan konsentrasi karbon dioksida. Kloroplas berperan aktif dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, misalnya dengan mengatur posisi tilakoid dan produksi klorofil agar penyerapan cahaya lebih efisien. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi dengan berbagai cara agar fotosintesis berjalan optimal. Misalnya, bentuk daun yang lebar untuk menangkap lebih banyak cahaya, banyaknya stomata untuk pertukaran gas, dan distribusi kloroplas yang merata pada jaringan palisade. Beberapa tumbuhan seperti kaktus juga punya adaptasi khusus agar bisa tetap berfotosintesis di lingkungan ekstrim. Nah, setelah semuanya, mari kita ulas dengan rangkuman. Kloroplas adalah organel yang memiliki tilakoid dan stoma, berfungsi melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi kimia dan oksigen. Proses ini diatur oleh faktor lingkungan dan melibatkan berbagai bentuk adaptasi agar tumbuhan dapat hidup dan tumbuh secara optimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian makin paham tentang pentingnya kloroplas dalam kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar biologi. Ore!